Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Dr. Philip Mafma, anggota DPD RI, Dapil Papua Barat, Senator West Papua. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pandangan saya terkait dengan kebijakan investasi di Papua Barat. Bahwa akhir-akhir ini investasi itu sesungguhnya memiliki manfaat signifikan bagi pembangunan suatu negara, apalagi daerah. Semua orang, semua daerah, negara itu butuh investasi. Dengan investasi kita mendapatkan sumber penghasilan daerah, sumber penghasilan negara. Tetapi tentu kita paham bahwa investasi itu memiliki problem tersendiri di Indonesia. Problem itulah yang kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan investasi, terkait dengan perizinan itu kemudian dilakukan satu pintu di pusat. Saudara semua, Undang-Undang Cipta Kerja pada hakikatnya memiliki tujuan dan manfaat yang sangat baik agar mempermudah investor itu berinvestasi di daerah. Tidak ada lagi raja-raja kecil yang mengintervensi pelaksanaan investasi. Artinya tujuan negara, tujuan investasi itu dapat terwujud dengan iklim investasi yang sangat baik. Walaupun demikian, tentu kapasitas saya tidaklah menghalang investasi, tapi kapasitas saya sebagai senator adalah bagaimana menyuarakan tentang suara rakyat yang sesungguhnya. Rakyat tidak menghalangi, membatasi, apalagi berperang melawan investor. Tapi rakyat ingin agar setiap kebijakan investasi di daerah yang pertama bermanfaat bagi pembangunan di daerah, tapi juga menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat di daerah. Saya gunakan masyarakat adat Papua dalam konteks pernyataan atau pendapat saya pada saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang manfaat investasi untuk negara dalam bentuk fiskal negara, manfaat investasi pembangunan nasional, manfaat investasi bagi pembangunan di daerah, timbul pertanyaannya adalah bagaimana manfaat investasi bagi masyarakat adat? Masyarakat adat dengan keterbatasan pengetahuan, dengan keterbatasan akses, dengan selalu menjadi kelompok yang termarginalkan dari segala aspek-aspek kebijakan pemerintah, maka hal ini kemudian menjadi suatu batasan hubungan pemerintah, investor, dan rakyat atau masyarakat ini menjadi batasan yang sangat luas dan berakibat konflik antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Kalau terjadi konflik, tentu masyarakat adat pada posisi yang lemah, padahal masyarakat adat menghendaki hanya hak-hak masyarakat adat itu diperhatikan dan dihormati. Apa itu hak-hak masyarakat adat? Masyarakat adat yang pertama memiliki hak yang absolut tentang hak kepemilikan atas tanah. Tanah itu sejak dahulu kala diwariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada para leluhur untuk mendiami, menikmati, hidup, dan berkembang biak di wilayah tersebut. Sehingga ketika ada investor yang datang dengan kepentingan investasi memperoleh bisnis di situ, maka tidak hanya investor dan pemerintah sepakat tentang konsep kerjasama perjanjian yang harus dipatuhi, tetapi ada yang disebut dengan analisis dampak lingkungan, termasuk dampak terhadap masyarakat adat. Investor akan hadir, masyarakat adat akan tersisi. Lalu bagaimana dampak, bagaimana manfaat bagi masyarakat adat? Selama ini kita rakyat biasa, masyarakat biasa, tidak menikmati apa-apa di wilayah investasi. Masyarakat adat yang memiliki hak sesungguhnya, yang menikmati sesungguhnya sumber daya alam itu, dampaknya justru malah sebaliknya menjadi orang termiskin, termarginalkan, dan tidak menikmati pembangunan selayaknya yang seharusnya dinikmati. Hal ini merupakan persoalan fundamental hari ini yang dihadapi oleh masyarakat adat terkait dengan kehadiran investasi di daerah.
Kebijakan investasi di daerah tentu adalah iklim. Sepanjang iklim investasi tidak berjalan dengan baik, maka saya yakin bahwa investor juga akan sulit untuk berinvestasi di daerah. Oleh sebab itu, menurut pendapat saya bahwa konflik investasi di Papua adalah terkait dengan penghormatan hak-hak masyarakat adat. Untuk penghormatan terhadap masyarakat adat inilah yang perlu dikaji secara mendalam oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan investor dan pemerintah daerah, untuk berbicara tentang hak-hak masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat ini semua sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Hak-hak dan pengakuan, penghormatan perlu diimplementasikan dan telah diimplementasikan juga dalam Undang-Undang Otsus tentang dana bagi hasil migas, misalnya di Kabupaten Teluk Bintuni dan di Provinsi Papua Barat. Hal inilah juga harus diimplementasikan. Bagaimana jual beli tanah, harganya juga harus sesuai, karena tentu pada wilayah-wilayah tertentu seperti di wilayah-wilayah yang belum memiliki nilai harga tanah, tentu adalah kesepakatan antara masyarakat adat dengan investor dan pemerintah. Oleh sebab itu, dalam kesepakatan inilah menurut saya peluang di mana masyarakat adat dengan keterbatasan, dengan kelemahan, dengan kekurangannya, maka tentu ada pada kelompok yang dirugikan. Oleh sebab itu, menurut pendapat saya, agar investasi itu juga harus bermanfaat lurus, tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga harus bermanfaat lurus kepada masyarakat adat. Pemerintah daerah mendapatkan fiskal dari hasil investasi untuk pembangunan daerah, pemerintah juga memiliki fiskal untuk penghasilan pendapatan nasional, pembangunan nasional, tetapi masyarakat adat juga harus mendapatkan penghasilan pendapatan yang sesuai dengan hak-haknya dan mereka bisa menikmati kehidupan yang layak di atas tanahnya sendiri. Konflik investasi itu akan berakhir apabila para pihak saling menghargai dan menghormati. Dan inti daripada itu adalah hak-hak masyarakat adat harus dihargai dan dihormati pula. Berikanlah kepada masyarakat adat apa yang menjadi bagian mereka. Hormatilah hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adat. Tuhan memberkati.